Aku gini mas, dia ini udah kebiasaan ngambil duit begini. Memang dia sengaja mendesak supaya lari ke sana. Kalau aku sih lihat dari mukanya muka maling mas. Buat si Ica kah, buat si AB kah, buat si B kah, campur dalam satu akun kan. Kalau aku gini mas, dia ini udah kebiasaan ngambil duit begini. Memang dia sengaja mendesak supaya lari ke sana mas. Makanya kemarin itu kenapa mas saya mau serang dikit, saya menganggap mas juga kalau setahun saya berdoa mas Den ini hanya polos aja berpikir nanti akan kembali juga gitu. Makanya aku serang tuh, kok jadi begini gitu pikiranku gitu kan. Iya, tapi ternyata bagaimana? Tapi setelah saya melihat dia di belakang itu, oh saya lapor nih ke Dinsos, nanti lapor polisi, nanti ini ya orang takut mas, istrinya gini-gini kan ngeri. Ya kalau orang kecil takut lah pasti. Takut, nggak ada. Dia pakai itu untuk. Terus kenapa saya berani ngomong begini? Karena uangnya udah 1,3 di sana mas. Tapi dia nggak akan berani ambil itu. Kalau 1,3 itu dia nggak akan berani ambil. Kalaupun dia ambil, gua yang akan kasih ke Agus. Gua udah omong gua itu fair kok. Lu pegang omongan gua. Kalau aku sih lihat dari mukanya muka maling mas. Aduh. Iya sih, tapi kayaknya 1,3 punya Agus dia nggak akan berani ambil. Soalnya udah ada statement dari gua, dia juga agak mikir-mikir. Ini polisi ngomong terima kasih atas petunjuk barunya kan, udah mulai digelar kan? Terutama tentang yang 3 hari itu kan. Kapan B21-nya itu kalau Oh belum, enggak. Kalau pencemaran, kemarin tuh sebenarnya polisi terimanya pencemaran nama baik, saya masukin 311. Ada undang-undang ITE-nya. Cuma Terus? karena kita kan 5 jam berdebat di situ, mereka pada takut. Satu takut nolak saya, kedua orang buta kan. Kenapa saya datang? Saya nggak mau lama-lama. Ngapain lama-lama? Perang-perang gitu aku. Kalau mau hajar lawan itu kadang-kadang saya nggak mau pelan-pelan, berubah gitu kan. Cuma ini mentalnya bagus juga nih, mentalnya masih oke, belum terbalik, belum KO kan. Makanya saya boleh lah ini kan. Nah, makanya saya utak-atik lagi. Ya udah dapat lah ini KTP palsu, mukanya masuk kan. Maksudnya dia belum bisa tersangkain dia pasti nyari gue. Pasti. Sebenarnya mas, dengan mas, kenapa saya tenang-tenang aja? Sebenarnya kalau mas nggak ada main, mas rugi juga. Kenapa? Walaupun nggak salah, tetap aja dipanggil-panggil keseret-seret kan, kira-kira gitu. Pasti, gue jadi saksi. Gue nggak akan berpihak sama siapa yang salah, nggak akan. Gue akan fair-fairan. Kalau aku sih kayak orang buta, kalaupun dia salah tuh dia makan juga, habisin juga, orang buta ngapain dihujat? Iya mas. Besok ini gue akan ngasih waktu buat wartawan pertama kali. Gue akan ngomong. Tapi lo jangan pakai itu buat konten lo ya. Enggak. Saya nggak main konten hanya gitu-gitu aja. Iya, gue akan ngomong fair. Gue akan bilang Novi ada salah juga. Harusnya dia nggak boleh gini. Aku juga ada salah karena harusnya dia juga lebih terbuka. Itu poin gue itu doang. Jadi gue tidak membela kiri dan membela kanan lah ibaratnya. Netral. Dan gue akan fair kok bicara. Karena gue bicara seperti itu juga ke Novi sama. Kalau ada salah juga lu nggak boleh tuh. Orang tuh udah posisi kayak gitu, lu masih konfrontir lagi di story lu, bikin orang tambah menghujat dia, itu nggak boleh no. Itu Besok saya dengan Uya saya besok. Makanya saya bilang Mas Den ini nggak manggil saya dengan Agus ini. Tahan lu. Kurang yakin sama para kate ini kan, waduh. Lu perhatiin dulu aja, gue perhatiin kok. Nggak mungkin gue nggak perhatiin. Kalau gue nggak perhatiin, gue nggak akan telepon sama lu. Percaya gue pantau, gue lihat. Tapi intinya sih aku nggak aneh-anehnya, gue di situ aja kok. Dan poin lu tuh buat gue cukup valid. Karena orang ini memang sudah terzolimi, kemudian dia sudah terhujat dan makin dihujat. Terserah ya masa lalunya dia mau seburuk apa. Tapi buat gue nggak boleh orang sudah gitu diinjak-injak lagi. Gue juga nggak setuju sih. Pas habis podcast yang gue ketemuin, gue bilang, gue tanya dia sama keluarganya si Agus. Gue panggil si Wawa, gue panggil Novi, ini Wawa udah punya niat baik, tolong dibantu supaya orang itu
lihat kebaikan dia juga, niat baiknya, pulihkanlah nama baik dia. Nah ini istrinya, dia mau membalikin uang segala macam, tolong dibantu. Tapi gue sayangkan setelah itu kok malah dia masih nge-repost story Insta story orang yang ngehujat Agus. Itu gue sayangin banget sih men. Betul. Dan ngapain sih? Betul. Ampun gue. Ya terlalu inilah. Padahal kalau media sosial itu hilangkan sifat-sifat begitu. Iya. Sesuai situ. Pokoknya gue mau lihat. Dan bapaknya itu nggak buta. Bapaknya itu nggak dioperasi mata. Coba buktiin bapaknya dioperasi mata mana? Bohong itu yang 200 juta itu. Gue mau lihat nih, lu beradu deh. Gue nonton dari Korea nanti besok. Mana bapak punya operasi buta 200 juta itu mana? Betul nggak? Aduh. Itu kan hanya bilang bapaknya saya nggak ada uang. Akhirnya orang nyumbang juga, gitu kan mas, setaknya gitu. Iya masalahnya bro, gue kan bukan lawannya. Gue kan gak akan pergi jauh cari tahu lawannya lu. Jadi gue dapet informasinya dari lu juga. Gue jadi penasaran. Sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah ini orang dapet duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu? Gue terus sempet mikir apa-apa mah gitu. Terus gue juga sempet ngomong sama dia, lu masuk ke konten ini sebenarnya lu kan cewek ya, lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempet tanya gitu dulu. Terus dia jawabannya mau nolong gitu, tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang pakai uang dari hasil YouTube aku segala macem. Awalnya itu ya, awalnya saya bilang, kok mas Denny dekat dengan dia, ini yang dapat miliaran ini, ya kan? Maksudnya berani banget ini kan, bahaya ini kalau dihidupkan orang kayak gini. Mending mas Denny sendiri aja yang bikin yayasan begitu kan, ngapain dia kan kira-kira gitu. Iya ngapain? Di situ. Lu sempet curiga sama gue ya? Ya saya berpikir apa jangan sampai ya namanya Ya, cewek kan pikiranku, tapi jawabannya dia normal, nggak mas, nggak mungkin tuh gitu kan. Iya. Karena gampang loh, gila mas Boni punya jutaan followernya, tiba-tiba ngomong bahwa orang buta gini man kayak hujan emas itu jadinya itu kan. Iya, gua kalau mau cari duit di situ mah gampang. Obrolan DS dan FA kayak ibu-ibu yang lagi di tongkrongan, omongannya lancar, makanya banyak yang komentar kalian kok seperti ibu-ibu yang lagi menggosipkan seseorang. Hampir mirip seperti ini ya, tapi yang digosipkan ini adalah NP. Di part ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh DS. Kalau kata FA kan dia pasti akan menuduh bahwa uang itu mau diambil oleh NP. Tapi di situ saya berani yakin atau berani taruhan uang 1,3 M tidak akan dipergunakan oleh NP untuk kegiatan lain, apalagi untuk kebutuhan pribadi, tidak akan pernah. Kalau memang terjadi seperti kata DS, saya sendiri yang akan ambil uang itu dan serahin ke Agus kalau memang terjadi. Kemarin ada beberapa konten kreator gitu ya dari TikTok, yaitu pendukung Agus. Mereka menanyakan apakah memang benar uang itu masih ada di yayasan. Dan pernah juga ada story dari Tenovi ya, yang mengatakan dengan tegas uang itu masih ada di yayasan, masih utuh, tidak diambil sepeser pun. Kemudian ada kalimat dari FA yang menurut saya ini sangat keterlaluan ya, seolah-olah dia ini adalah seorang pakar ekspresi wajah dan bisa tahu kelakuan seseorang. Mukanya NP ini muka-muka maling, kok bisa gitu ya menuduh orang tanpa bukti hanya berdasarkan uang donasi yang ditarik kembali ke yayasan. Dan FA mengatakan bahwa NP muka-muka maling. Kok dia bisa tahu bahwa NP ini maling? Tahu dari mana? Ada buktinya atau tidak? Kalau tidak terbukti, ngapain coba FA ngomong seperti itu? Kemudian ada juga kalimat dari FA yang saya kurang setuju ya. Agus kan buta, nggak apa-apa, walaupun dia salah ya nggak apa-apa. Stop untuk menormalisasi orang buta tidak bersalah, walaupun dia melakukan kesalahan tapi dianggap benar. Nanti kedepannya akan rusak semuanya. Maksudnya di sini pasti orang-orang tunanetra akan berlaku seenaknya, akan bertingkah laku seenaknya. Contohnya ngambil barang di rumah tetangga, dan orang tunanetranya tidak bisa disalahkan. Nggak apa-apa, biarin, kasihan. Dia orang sudah buta, jangan dituntut, jangan disalahkan. Kan nggak bisa kayak gitu. Walaupun Agus sudah tidak bisa melihat, tapi kalau dia melakukan kesalahan harus ditegur dong.
harus dimarahin, harus diingatin, harus dinasihatin seperti itu. Jadi jangan dibiarkan. Kemudian ada juga kalimat dari DS yang secara tegas mengatakan saya tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada AS maupun KNP. DS bersikap netral. Makanya di beberapa interview ketika awak media bertanya kepada DS persoalan AS dan juga NP, di situ kan Densu berada di tengah, bersikap netral. Untuk AS lain kali jangan begitu, harus terbuka. Kalau memang uang itu untuk pengobatan, ya AS fokus untuk pengobatan saja. Kemudian untuk NP, keluarga AS sudah minta maaf, jangan lagi NP terus menyalahkan pihak AS, meminta juga kepada NP untuk memaafkan mereka. Ya, kata-kata seperti itulah ya yang diucapkan oleh DS. Berarti di pembicaraan ini DS itu selalu bersikap netral. Karena kebetulan saja dia lagi ngobrol sama FA yang notabene adalah kuasa hukum dari AS. Makanya si DS ini seperti mengikuti alur cerita dari FA. Kemudian ada lagi nih pertanyaan. Saya juga bertanya-tanya tentang NP, maksudnya. NP kok bisa punya mobil mewah? NP kok bisa punya rumah mewah? Dapat uangnya dari mana? Terus ada juga pertanyaan dari DS kepada NP. Kamu bantu orang tujuannya untuk ngonten atau memang benar-benar bantu? Nah, kemudian dijawab oleh NP, murni untuk memberikan bantuan. Kemudian ditanya lagi kan sama DS, tapi kan itu ngelola uang. Dan kata NP, uangnya didapatkan dari penghasilan YouTube. Sebenarnya tidak ada yang salah ya ketika NP membantu orang lain terus dikontenin. Hasil pendapatan AdSense dari YouTube itu dipergunakan lagi untuk membantu orang lain. Sebenarnya nggak ada yang salah sama sekali gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dan tidak ada juga hal yang mencurigakan. Tapi tetap saja di sini kan DS itu penasaran. NP ini kehidupannya hedon, itu kan kata DS. Eksklusif, rumah mewah, mobil mewah, barang-barang branded. Dapat uangnya dari mana sih? Oke guys, ini adalah video part kedua. Masih ada lagi part ketiga dan saya akan bagikan setelah ini. Kenapa saya membagikan semua? Biar tidak ada video yang dipotong-potong. Maksudnya secara keseluruhan kalian mendengarkan isi pembicaraan antara FA dan juga DS. Dari pihak pengacara Tenovi juga tadi sudah live di aplikasi TikTok dan ada banyak sekali komentar dari beliau. Ada banyak sekali tanggapan dari beliau. Salah satunya beliau meminta kepada DS untuk mengklarifikasi isi pembicaraan DS dan juga FA. Kalau tidak salah sekitar seminggu yang lalu ya, DS itu sudah mengundurkan diri. Dalam artian tidak mau lagi untuk mengurus kasus Agus dan juga Tenovi. Sudah tidak mau lagi ditanyakan soal itu. Tapi kata DS, kalau soal perdamaian, saya maju paling pertama. Berarti memang DS ini menginginkan adanya perdamaian. Perdamaian dalam artian uang tersebut diberikan kepada Agus. Dan khusus untuk pengobatan saja, sesuai dengan peraturan dari Kemensos. Karena si DS ini mengikuti apapun keputusan dari Kemensos. Tapi kalau ada masalah seperti ini lagi, menjadi masalah baru bagi DS. Dan DS harus mengklarifikasi karena ada beberapa pernyataan gitu ya dari DS yang perlu diklarifikasi karena sekarang situasinya itu sudah berbeda. DS yang dulunya dipuja-puja, diagung-agungkan, sekarang netizen sudah berubah. Ada banyak sekali komentar-komentar yang menyudutkan DS hanya karena rekaman ini bocor ke publik.